kabarnya kalian semua? Sehat semua? Sehat. Oke, tetap semangat ya meskipun kita jam siang ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran silahkan di atas meja, di bawah meja silahkan kalau ada kotoran diambil dan dibuang di sampah ya. Terus pakaian yang ada bajunya nggak masuk atau kurang lengkap tolong dipakai semua ya, dilengkapin. Bajunya dimasukkan ya. Setelah sebelum kita mulai pembelajaran silahkan diikuti untuk berdoa. Teman-teman dan ibu guru, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa buat bagaimana kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Tadi siapa ya yang tidak hadir pada siang hari ini? Irman. Uji, kenapa? Sakit ya? Oke, selanjutnya ada lagi? Ada Tia dan Nadira. Tadi ada Boy ya. Sakit ya? Baik, setelah kalian berdoa, semoga kita pembelajaran visi pada siang hari ini selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya. Sebelum kalian memulai pembelajaran, silahkan buka video yang sudah Ibu kasihkan tadi malam. Dibuka di WA group, disimak ya videonya. Silahkan. Pengertian ciri dan contoh dari hubungan sosial. Coba kita mengulang pembelajaran kita pada hari Minggu kemarin mengenai bentuk-bentuk tindakan sosial. Bentuk tindakan sosial kemarin ada berapa? Yang pertama ada bentuk tindakan sosial instrumental. Yang kedua bentuk tindakan sosial berorientasi nilai. Yang ketiga bentuk tindakan sosial tradisional dan yang terakhir tindakan sosial afektif. Yang satu instrumental, berorientasi nilai, tradisional, dan afektif. Masih ingat semua ya? Baik. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama adalah setelah membaca materi tentang hubungan sosial dari materi ajar yang diberikan oleh guru, siswa mampu menjelaskan pengertian hubungan sosial dengan benar. Yang kedua, setelah membaca materi tentang hubungan sosial dari buku paket, siswa mampu menjelaskan ciri-ciri hubungan sosial dengan benar. Yang terakhir, melalui model problem based learning menggunakan lembar kerja siswa, diharapkan siswa mampu menerapkan hubungan sosial di masyarakat dengan baik. Selanjutnya, alur pembelajaran kita yaitu yang pertama, setelah ini Ibu akan menjelaskan sekilas mengenai pengertian, ciri, dan contoh dari hubungan sosial di masyarakat. Selanjutnya, yang terakhir adalah guru bersama siswa menyimpulkan secara bersama-sama mengenai hubungan sosial. Sampai di sini ada yang kurang jelas atau belum paham mengenai alur pembelajaran? Paham ya? Baik. Selanjutnya, ini tentang apa ya? Gambar ini. Siap. Ini biasanya agama apa dulu? Islam. Agama Islam. Di mana ini? Apa ini? Kumpul. Ya, Baul, Abah, Guru, Sekumpul. Itu di mana aja? Acaranya di mana? Martapura itu mana? Di Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan. Coba siapa yang bisa menjelaskan Baul, Abah, Guru, Sekumpul itu apa sih acaranya? Haul adalah setahu saya itu yang memperingati memperingati kematian Abah Guru Sekumpul. Pertanyaan Ibu, apakah orang yang menghadiri haul Abah Guru Sekumpul itu merupakan hubungan sosial? Dia melakukan hubungan sosial nggak orang-orangnya itu? Yang datang ke sana itu banyak nggak? Banyak. Ya, mereka. Puluhan ribu. Ya, mereka di sana itu bukan cuma mengaji, tapi mereka kan saling berinteraksi, saling ngobrol dengan orang lain. Saling berkenalan bisa. Iya, saling berkenalan. Ya, itu merupakan contoh dari Hubungan sosial. hubungan sosial. Baik. Selanjutnya, ini ada pengertian hubungan sosial. Coba siapa yang mau membacakan? Ya. Pengertian hubungan sosial. Menurut Giring dan Giring, hubungan sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis
yang menyangkut hubungan antara orang perorangan, antar kelompok-kelompok manusia, maupun antar individu dengan kelompok manusia. Pengertian hubungan sosial itu adalah hubungan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok manusia. Ada namanya ciri-ciri hubungan sosial. Dari dalam hubungan sosial itu ada ciri-cirinya. Ciri-ciri hubungan sosial. Jumlah pelaku yang melakukan hubungan sosial lebih dari satu orang. Hal ini dikarenakan untuk menciptakan hubungan sosial harus ada aksi dan reaksi dalam pelaku tersebut. Kalau pelakunya itu cuma satu, itu tidak mungkin melakukan hubungan sosial. Misalnya, Chris John melamun, itu bisa nggak dikatakan hubungan sosial? Tidak. Kalau misalnya Chris John melamun dengan temannya, nah itu termasuk hubungan sosial nggak? Tidak ada interaksi. Tidak ada Interaksi. Selanjutnya, siapa yang mau membacakan? Ya. Hubungan sosial. Adanya komunikasi ketika melakukan hubungan sosial harus terjadi komunikasi baik berupa ucapan maupun menggunakan simbol-simbol. Kalau menggunakan simbol, misalnya, gimana contohnya kalau menggunakan simbol? Katakan? Ya, mendadak. Melambaikan tangan. Melambaikan tangan. Itu apa artinya? Perpisahan. Ya, Perpisahan. salam perpisahan. Nah, itu menggunakan simbol. Dengan kita menggunakan simbol-simbol, misalnya kita angkat tangan, misalnya kita dada, atau misalnya ibu gini. Berarti kan kalian sudah mengerti, sudah paham kan? Nah, kalau ibu memberikan simbol tapi kalian tidak paham, itu tidak mungkin terjadi namanya komunikasi, tidak mungkin terjadi hubungan sosial. Yang ketiga, itu ciri-ciri hubungan sosial. Siapa yang mau membacakan? Yuk. Yuk. Dibaca kedua-duanya nggak apa-apa? Ya. Ini yang nomor 3 dan 4. Ciri-ciri hubungan sosial. 3. Adanya dimensi waktu. Dalam hubungan sosial perlu adanya dimensi waktu, yaitu masa lalu, masa kini, dan masa depan. Maka dimensi waktu bertujuan untuk menunjukkan bahwa hubungan sosial sedang berlangsung saat itu. 4. Adanya tujuan. Tujuan dalam melakukan hubungan sosial dapat menentukan apakah hubungan sosial tersebut akan mengarah kepada kerjasama atau mengarah pada pertentangan. Ciri yang ketiga itu adanya dimensi waktu. Waktu itu juga berpengaruh kapan kita melakukan hubungan sosial, entah sekarang, kemarin, atau besok. Kalau besok ada perencanaan ya, tapi belum masuk pada hubungan sosial ya. Kalau besok kan belum tahu apa yang kita bahas. Terus yang terakhir adalah adanya tujuan. Jadi dalam berhubungan sosial itu ada namanya tujuan. Entah itu tujuannya mengarah pada kerjasama atau hal-hal positif, atau pada hal-hal yang negatif. Contohnya kalau hubungan sosial yang sifatnya positif itu seperti apa? Coba Ibu kasih contoh ya, nanti kalian yang bisa mencontohkan. Misalnya kalian mengerjakan PR secara berkelompok, itu tuh hubungan sosial positif bukan? Positif. Coba contohkan lainnya yang positif. Kerja bakti. Ya, misalnya kalian kerja bakti pada hari Jumat, itu termasuk tujuannya positif. Kalau yang tujuannya negatif, coba contohkan. Si A memberikan contekan kepada si B. Ya, itu kan sama, melakukan hubungan sosial yang memberikan contekan, tapi tujuannya positif atau negatif? Negatif, seperti itu. Sampai di sini ada yang kurang jelas? Jelas ya. Ada contoh hubungan sosial. Coba gambar yang pertama itu orang ngapain? Dua orang yang sedang berbincang. Ya, berbincang, ngobrol. Terus yang sebelah kiri itu guru mengajar kepada siswa. Ada banyak contoh lain, coba dicontohkan. Ibu cuma memberikan 2 contoh hubungan sosial. Tadi sudah dicontohkan banyak sama teman-teman kalian. Coba. Saya mengajak teman-teman saya berolahraga. Ya, Christian mengajak teman-temannya untuk berolahraga biar sehat. Termasuk hubungan sosial. Karena apa? Coba ciri-cirinya tadi. Lebih dari satu orang. Lebih dari satu dan orang. memiliki tujuan. Memiliki tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk agar badan sehat dan bugar. Agar badan sehat. Waktunya akan ditentukan. Akan ditentukan kapan? Ya, Misalnya hari ini. Misalnya nanti yuk. Ya, sore nanti. Oke. Terus yang terakhir tadi tujuannya apa?
apa? Oh, adanya komunikasi ya. Komunikasi, ya. Ya. Kalau sudah kelompok, ya misalnya John tadi mengajak, itu kan sudah masuk pada adanya komunikasi. Baik, sampai di sini ada yang kurang paham mengenai pengertian, ciri, dan contoh dari hubungan sosial? Sudah ada. Paham ya? Paham. Baik, selanjutnya silakan ditampilkan kelompoknya ya. Ibu kemarin kan sudah membagikan kelompok. Kalau misalnya ada yang lupa, silakan dilihat. Terus duduk sesuai kelompoknya. Nanti silakan perwakilan kelompok mengambil satu soal untuk dikerjakan ya. Waktunya 15 menit. Kelompok dengan kelompok. Dan kesimpulan apa ciri-ciri hubungan sosial. Jumlah pelaku lebih dari satu orang, adanya komunikasi, adanya definisi waktu. Gambar yang pertama menurut kelompok 1 itu termasuk hubungan sosial. Terus kesimpulannya, ya, kesimpulannya menurut kelompok 1 hubungan sosial adalah hubungan yang berkaitan dengan individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Benar atau salah? Benar. Terus ciri-cirinya itu jumlah pelaku lebih dari satu, adanya komunikasi, adanya dimensi waktu, adanya tujuan. Benar ya? Baik, beri tepuk tangan untuk kelompok. Tempat nomor 1 itu termasuk hubungan sosial individu dengan individu. Karena di dalam foto itu ada dua orang yang sedang berkenalan. Di dalam foto itu sudah termasuk ciri-cirinya. Di situ sudah ada komunikasi, tujuan, dimensi waktu sama pelaku itu sudah lebih dari seorang. Di waktu meliputi masa lalu, masa kini, dan masa depan. Baik. Ini presentasi dari kelompok 3. Mungkin ada yang menanggapi? Benar atau salah? Benar ya. Baik, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Kalau hubungan sosial adalah hubungan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Itu saja. Menurut kelompok 4, hubungan sosial adalah hubungan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Benar ya? Tapi lebih lengkapnya lagi apa lagi? Adalah itu komunikasi dan tujuan. Ya, jadi ciri-cirinya jumlah pelaku lebih dari 1 orang, adanya komunikasi, maksud dan tujuan jelas, dan adanya dimensi waktu. Benar ya? Benar. Atau ada yang menanggapi? Tidak ya, benar ya? Dan nomor 1 pada gambar tadi itu kelompok dengan kelompok kata mereka. Iya. Salah. Itu individu dengan individu. Tapi memang benar itu hubungan sosial. Tapi yang bersangkutan itu hubungan sosialnya berkenalan satu dengan satu orang. Yaitu individu dengan individu. Benar ya, benar atau salah dari kelompok 5 tadi presentasinya? Apa ada yang menanggapi? Halo? Benar. Benar ya? Benar. Baik, beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Kegiatan di gambar adalah kegiatan sosial kelompok dengan kelompok. Karena yang berinteraksi adalah bukan orang perorangan. Benar ya jawaban dari kelompok terakhir, kelompok 6? Benar. Ada yang mau menanggapi? Tidak ada. Sudah, silahkan ditutup. Karena kalian sudah paham, Ibu akan memberikan soal post-test. Ini ada 10 soal pilihan ganda. Silahkan dikerjakan secara individu ya. 10 menit waktunya ya. Silahkan dikerjakan tanpa mencontek teman-teman. Langsung dikerjakan. Baik, kita akan menyimpulkan bareng-bareng mengenai pengertian, ciri-ciri, dan contoh dari hubungan sosial. Siapa yang bisa menyimpulkan mengenai pengertian hubungan sosial? Angkat tangannya. Individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Baik, ciri-ciri hubungan sosial. Siapa yang mau menyimpulkan? Silahkan. Ciri-ciri hubungan sosial ada 4. Yang pertama tuh pelakunya harus lebih dari satu orang. Yang kedua harus adanya komunikasi, dan yang ketiga tujuan. Adanya dimensi waktu, dan yang terakhir itu memiliki tujuan. Ya, ciri-cirinya ada namanya lebih dari 1 orang, terus adanya komunikasi dan kontak, terus adanya tujuan.
tujuan yang jelas, terus ada dimensi Dimensi waktu. Baik. Sampai di sini ada yang kurang jelas atau belum paham? Ya, sudah paham semua ya. Baik. Selanjutnya Ibu akan memberikan pesan moral mengenai hubungan sosial. Jadi kalian dalam bermasyarakat, dalam hidup di masa sekarang ini pasti membutuhkan namanya orang lain. Jadi kalian itu harus menghargai, menghormati, dan bisa membantu orang lain. Seperti itu ya. Ya, pesan ibu pokoknya kalian harus bisa menjaga diri dengan baik kepada orang lain, harus bisa membantu, menghargai, seperti itu. Baik, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai syarat hubungan sosial. Jadi masih pada materi hubungan sosial. Silahkan nanti ibu akan kirimkan materinya di WA Group. Silahkan dipelajari materinya ya, dan minggu depan kita akan bahas bareng. Seperti itu ya. Baik, materinya sudah paham ya? Baik. Sebelum mengakhiri pembelajaran, silahkan ketua kelas menutup. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada sore hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Baik, Ibu ucapkan terima kasih atas keaktifan, semangat kalian, antusias kalian dalam belajar. Tetap semangat ya untuk hari ini dan minggu depan ya.